warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah hadir, berkumpul, bertatap muka di majelis taklim dalam keadaan sehat walafiat. Hadirnya kita, duduknya kita, kumpulnya kita di Masjid Al-Bait ini selalu kita harapkan, selalu kita sisipkan suatu harapan kita kepada Allah, Sang Pencipta alam, yang tidak ada bosan-bosannya untuk memberikan rahmatnya kepada makhluknya, sehingga duduknya kita selalu kita sisipkan, selalu kita tuangkan suatu harapan kita kepada Allah agar adanya majelis taklim ini, majelis ilmu ini menjadi sebab turunnya rahmat dan barokah. Turunnya rahmat dan barokah. Turunnya rahmat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Selesai kita menjalankan sholat tahajud dan kita melanjutkan sholat subuh berjamaah, biasanya kita langsung melanjutkan kajian-kajian kitab yang berbasis fikih. Akan tetapi untuk pagi ini, hari Jumat tanggal 26 Februari tahun 2021, sengaja saya berikan dulu kajiannya. Untuk mendoakan daripada sahabat kita satu seperjuangan dengan kita yang ada di PPA, Pondok Pesantren Agro Nurul Islam, kawasan Kampung Berdaya. Ada dua santri yang duduk di depan, sengaja saya panggil untuk duduknya di depan kalian, duduk di depan Anda semua, atas nama Muhammad Rian dan Muhammad Sayuti. Dua anak ini yang sudah kita tahu, yang sudah kita kenal, masuknya ke PPA, mengenyam, menimba, sekaligus mengasah, meraih daripada suatu pendidikan yang ada di PPA, belajar agama, menghafalkan Al-Quran, dan mengikuti daripada program-program yang ada. Dua anak ini dari awal, dari jauh-jauh hari
hanya mengambil barokah di PPA karena adanya dua santri, dua sahabat, dua teman kita ini mondoknya tidak lama, sekitar 2 bulan di PPA. Mondok di PPA hanya 2 bulan dengan tujuan dan maksud yaitu mengambil barokah. Beliau sudah mendaftarkan diri di salah satu yayasan atau suatu pondok pesantren yang ada di kota Batam, yaitu Yayasan At-Taubah. Ya, Yayasan At-Taubah yang ada di Puskopkar, ya, Puskopkar, Sagulung, ya, betul, daerah Sagulung. Tetapi sahabat kita, kawan kita, satu seperjuangan dengan kita, mendaftarkan diri, masih belum diterima, sebab yang saya dapat informasi dari orang yang terkait, yaitu Rian dan Sayuti, khususnya Rian, masuknya atau diterimanya masuk ke Yayasan At-Taubah menunggu panggilan. Nanti kalau sudah ada pendaftaran baru selesai di bulan suci Ramadan, ya, itu yang kami dapat, yang saya dapat Riannya. Singkat cerita, keluarga daripada Rian mengantarkan putranya ke PPA agar waktunya bisa dimanfaatkan untuk belajar, bisa digunakan untuk menghafal Al-Quran. Maka beliau membawa putranya Rian, dan kebetulan Rian juga membawa sahabatnya yaitu Sayuti untuk sama-sama berangkat menuju ke PPA. Niat dan tujuannya agar waktu ini yang di rumah sambil menunggu pendaftaran baru masuk ke Yayasan At-Taubah, beliaunya masuk ke PPA sambil mengikuti program-program yang ada. Ya. Ada orang itu kadang-kadang berkata atau bertanya-tanya, mondok kok hanya 2 bulan, belajar kok hanya 2 bulan, seharusnya kan sampai tuntas mondok 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 6 tahun, kalau perlu sampai 10 tahun. Tetapi untuk Rian dan Sayuti mondoknya hanya sekitar 2 bulan. Ini mondok apa main-main? Kalau bahasanya seperti itu. Ya. Lama dan sebentarnya orang mengenyam di suatu pendidikan, baik yang berkaitan dengan pondok pesantren, baik itu formal maupun informal, ya, keberhasilan seseorang itu bukan diukur dari lama dan sebentarnya dia mengenyam suatu pendidikan di suatu pondok, khususnya yang ada di PPA. Yang pertama, tolak ukurnya adalah niat. Kebetulan
dua kawan kita ini niatnya adalah mencari barokah, ya mengikuti program yang ada, belajar sekolah diniat, setoran, menghafal, murojaah. Beliau mengikuti juga setoran, ya, agar waktu-waktu yang biasa ada di rumah kemudian agar lebih waktunya berguna, maka masuklah ke PPA. Sekarang sudah waktunya hampir 2 bulan, dan insya Allah hari ini hari Jumat tanggal 26 Februari tahun 2021, insya Allah ba'da duhur, ya, saya dapat informasi dari pihak keluarganya bahwa 2 anak ini insya Allah akan masuk, mendaftarkan diri sekaligus masuk ke Yayasan At-Taubah yang ada di Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau. Ya. Selama 2 anak, 2 sahabat yang ada di PPA atas nama Muhammad Rian dengan Sayuti ini, kita doakan, ya, keberangkatan 2 kawan kita ke At-Taubah, semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan barokah, mendapatkan daripada barokah, dan tentunya wal manfaatu bitta'ah, ilmu yang dia dapat disebabkan belajar, barokah bisa diperoleh karena berkhidmat, dan manfaat daripada ilmu tersebut karena kita mengedepankan rasa taat kita kepada seorang guru. Untuk Rian dan Sayuti hanya sedikit pesan saya, ya, untuk betul-betul direnungkan, ya, untuk betul-betul direnungkan. Suatu nasihat yang pernah atau suatu ungkapan yang pernah disampaikan oleh seorang sahabat sekaligus menantu dari junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, ana abduman allamani harfan wahidan insya'a ba'a wa insya'a a'taqa wa insya'a istaqa. Ucapan ini, ungkapan ini adalah suatu ucapan yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, seorang yang alim, seorang yang punya ilmu, punya pengertian, punya wawasan yang sangat luas. Beliau dikenal gudangnya ilmu, seorang sahabat, seorang menantu sekaligus menantu baginda Nabi Muhammad, dikenal dengan sebutan gudangnya ilmu. Kalau tanya ilmu, tanya kepada Sayyidina Ali, itu paling orang yang paling alim, paling warok, paling faham, paling mengerti, ya. Saking alimnya, saking fahamnya, saking waroknya, beliau ini mengatakan, ana abduman allamani harfan wahidan insya'a ba'a wa insya'a a'taqa wa insya'a istaraqa. Ana abduman, aku adalah budak. Ini pengakuan seorang yang alim. Coba
kalau dibandingkan dengan kita. Kita bukan orang alim, kita bukan orang pintar, kita bukan orang yang punya ilmu banyak. Tapi Sayyidina Ali adalah seorang yang punya kemampuan, punya pengertian, punya pemahaman yang luas. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada beliau, Ali adalah gudangnya ilmu. Saking alimnya, saking waraknya, saking memiliki keimanan dan ketakwaan yang kuat kepada Allah, beliau mengatakan, Ana abduman, aku adalah budak. Jadi kalau untuk Sayuti, untuk Rian, kalau sudah berhasil menggapai daripada ilmu, maksud dan tujuannya sudah berhasil, mencari ilmu, mengembara kemana-mana, masuk ke pesantren ini, masuk ke pesantren ini, masuk ke pesantren ini, masuk ke pesantren ini, berpindah-pindah. Mau niatnya ngamrih barokah, mau niatnya hanya mondok 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, baik lama maupun sebentar, kalau sudah berhasil menggapai suatu ilmu yang diinginkan, khususnya ilmu daripada ilmu agama, ana abdullah. Jangan sampai kita ini tidak mengambil nasihatnya Sayyidina Ali. Ana abdullah, aku adalah seorang budak. Aku adalah seorang budak. Man alamani harfan wahidan, budaknya daripada orang-orang yang pernah mengajariku. Harfan wahidan, walaupun yang mengajariku itu 1 huruf. Jadi misalnya kalau Anda berguru kepada seorang ulama, berguru kepada seorang ustadz yang ada di Yayasan At-Taubah, yang ada di Kota Batang, bertemu, berjumpa, berguru kepada guru-guru yang ada di At-Taubah, mau guru itu bernama Abdullah, mau guru itu bernama misalnya bernama Rasid, Muhammad Rasid misalnya, atau guru-guru bernama siapa yang ada di At-Taubah, man alamani harfan wahidan, 1 huruf yang diajarkan oleh guru-gurumu yang ada di Yayasan At-Taubah, insya'abah. Kalau seorang pelajar sejati, kalau seorang santri yang sejati yang berguru kepada seorang guru, insya'abah wa insya'a'taqo wa insya'a istaraq. Ada 3 yang muncul di dalam hatinya. Yang pertama, insya'abah wa insya'a'ataqo wa insya'a istaraq. Insya'abah, kalau guruku yang pernah mengajariku walaupun 1 huruf, aku adalah budaknya seorang guruku. Kalau guruku ini menginginkan aku untuk dijual, silahkan. Mau aku dijual, silahkan. Wa insya'ataqo, ataupun aku dimerdekakan, dibebaskan dari ikatan-ikatan perbudakan, aku persilahkan. Wa insya'a istaraqa, atau menginginkan daripada guruku untuk aku dijadikan budak, mau dijual, wa insya'a mau dijual, wa insya'a taqo, maupun ingin memerdekakan atau membebaskan, atau wa insya'a istaraqa, atau guruku menginginkan aku tetap menjadi budak, aku persilahkan. Kalau bahasa mudahnya gini, kalau saya sudah berguru ke salah satu yayasan atau pesantren, mau pesantren manapun, mau kita mondok di Al-Bahjah, mau kita mondok di mana, At-Taubah, mau kita mondok di Miftahul Huda, mau kita mondok di pondok Jawa sana, ada pondok Al-Mufti, ada pondok namanya pondok Al-Wafa, ada pondok namanya pondok Ibrahimi, dan masih banyak pondok-pondok yang lainnya yang ada di Indonesia ini. Kita mondok, mau mondok kita jaraknya jauh maupun kita mondok jarak dekat dari rumah kita, ada abduman. Kalau ada seorang guru, seorang kiai, seorang dai, seorang ustadz mengajariku 1 huruf, aku adalah budak. Kalau guruku menginginkan aku untuk dijual, silakan, untuk dibebaskan silakan, ya. Atau
menyuruh aku untuk melakukan sesuatu, alhasil tidak melakukan atau tidak menyuruh sesuatu hal yang berkaitan dengan kemaksiatan, aku akan jalankan. Contoh, Rian, misalnya contoh, Rian buatkan kopi, jalankan. Rian sapu masjid, jalankan. Kalau guruku menginginkan aku untuk melakukan sesuatu, mau disuruh mengangkat batu, mau disuruh mengangkat cangkul, mau disuruh minum kopi, mau disuruh buatkan kopi, misalnya. Kalau di dalam ungkapan Sayyidina Ali, mau dijadikan budak, mau dibebaskan, nah, silakan. Aku persilakan, karena aku statusnya adalah budaknya seorang guru. Itu orang yang paling alim, budaknya ilmu. Kenapa harus seperti itu? Sa'inna man 'allamaka harfan mimman tahtaju ilaih fiddin fahuwa abuka fiddin. Kalau kita ada di rumah, kita punya bapak yang mendidik kita, bapak yang memikirkan sehari-hari kita, yang membesarkan kita, yang menjaga kita, ya, yang memberikan uang-uang untuk kita, yang menyediakan sesuatu apa yang berkaitan dengan kebutuhan kita, mulai dari sekolah TK, SD, SMP, SMK sampai kuliah. Bapak kita yang ada di rumah semuanya yang membiayainya. Tetapi ketika kita masuk ke pesantren, masuk ke yayasan, mau pesantren manapun, fa'inna man 'allamaka, orang yang pernah mengajarkan kita harfan, satu huruf saja, mimma tahtaju ilahi, di mana kita butuh untuk mengerti, butuh untuk tahu. Kita butuh pembimbing, butuh pembina, butuh murabbi, mudarris. Maka ketika ada seorang guru, ada seorang ustadz, ada seorang dai mengajarkan kita, mengarahkan kita, membimbing kita, mengarahkan kita fiddin dalam urusan agama, fahuwa abuka fiddin. Dia adalah seorang bapak kita, bapak agama kita. Bapak ibaratkan bapak dalam agama. Jadi bapak itu sudah kita dapat, bapak yang di rumah, bapak yang di pesantren, bapak yang di rumah, bapak yang di sekolah, bapak yang di rumah, bapak yang ada di yayasan. Kita harus patuh, kita harus tunduk kepada bapak yang di rumah, kita harus patuh, kita harus tunduk dengan perintah-perintah yang berkaitan dengan bapak yang ada di pesantren. Ya, kalau Anda masuk ke at-taubah, ikutin aturan-aturan gurunya, ikutin aturan-aturan apa yang diterapkan oleh seorang guru. Paham ya? Paham? Paham semua? Paham semua? Paham semua? Ini agak lama sedikit. Ada suatu cerita, orang itu berhasil banyak faktor. Ya, orang itu berhasil banyak faktor, banyak sebabnya. Wa kana ustaduna Syekhul Imam Saduddin Az-Zarazi, ada seorang ulama bernama Imam Az-Zarazi. Seorang ulama besar bernama Imam Az-Zarazi. Yaqulu qala masaykhuna man arada an yakuna ibnuhu 'aliman fayanbaghi an ya'iya al-ghuraba min al-fuqaha wa yukrimahum wa yu'azzimahum wa yu'tiyahum shay'an fa in lam yakun ibnuhu 'aliman yakunu hafidhuhu 'aliman. Ini Imam Az-Zarazi ini pernah berkata, pernah bercerita tentang guru-gurunya. Aku punya guru. Kemudian Imam Az-Zarazi ini menceritakan tentang guru-gurunya. Kata Imam Az-Zarazi, aku punya guru ketika aku mondok di pesantren, aku punya guru. Ketika aku mondok di at-taubah, aku punya guru. Ketika aku mondok di PPA, Pondok Pesantren Agronomik Islam Kawasan Kampung Berdaya, aku punya guru. Ketika aku mondok di salah satu pesantren yang ada di Batam, mondok di at-taubah, aku punya guru. Nah, ini katanya Imam Az-Zarazi. Di mana sekian banyaknya guru-guruku, sekian banyaknya daripada ustadz-ustadzku. Nah, beliau mengatakan, guruku pernah mengatakan, man arada ayyakuna ibnuhu 'aliman fayabbaghi an yura'iyal ghuraba'a min al-fuqaha'i wa yukrimahum wa yu'azzimahum wa yu'tiyahum syai'an fa illam yakun ibnuhu 'aliman yakunu hafidhuhu 'aliman. Barang siapa yang ingin anaknya menjadi orang alim, siapa yang tidak ingin orang tua punya anak kemudian anaknya menjadi orang alim? Tidak ada. Ibu memasukkan putranya ke pesantren, pasti
ada suatu keinginan besar, di mana keinginan besar tersebut anaknya ingin menjadi anak yang saleh. Kalau perempuan ingin menjadi anak yang salehah, anaknya masuk ke pesantren, ibu bapaknya yang di rumah ada suatu harapan, ada suatu keinginan, ada suatu cita-cita yang sangat luhur, ada suatu keinginan yang sangat besar, dimasukkan ke pesantren. Apa keluh kesah keinginan yang timbul di dalam diri orang tua? Anak saya masuk ke pesantren ingin menjadi anak yang soleh. Saya ingin anak saya masuk ke pesantren agar dapat ilmu. Anak saya ingin saya masukkan ke pesantren agar mengerti tentang budi pekerti, agar menjadi orang yang faham dalam urusan agama. Man arada ayyakuna bihi aliman. Saya ingin memasukkan putraku Rian dan Sayuti masuk ke At-Taubah. Keinginan orang tua tidak ada lain, yaitu ibnu aliman. Saya ingin putraku bernama Sayuti masuk ke At-Taubah menjadi orang yang alim. Saya ingin memasukkan Rian ke At-Taubah, pindah dari PPA masuk ke At-Taubah. Saya ingin anakku bernama Rian ingin menjadi anak yang alim, agar menjadi anak yang alim, menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang memiliki pengertian dan pemahaman yang luas, seperti seorang guru-guru besar misalnya. Tetapi saya bagi ayura yang ghuraba. Bagaimana caranya orang itu menjadi orang yang alim? Bagaimana caranya orang itu sukses mencapai daripada keinginannya? Kalau anaknya ingin menjadi anak yang soleh, kalau anaknya ingin menjadi orang yang sukses, kalau anaknya ingin menjadi orang yang hidup daripada keinginan kita, hajat kita, menjadi orang ustadz, menjadi seorang ulama, menjadi seorang kiai, menjadi seorang yang punya pengertian pemahaman yang luas. Ulama-ulama terdahulu, yakni guru-guru daripada Imam Ar-Razi mengatakan fayam bagi ayura'ya, patut dan pantas, fayam bagi ayura'ya lughuraba'ah minal fuqaha, patut dan pantas bagi setelahku, bagi kita semua, bagi orang tua kita, bagi kita, baik seorang anak maupun seorang ibunya, patut dan pantas ayura'ya lughuraba'ah minal fuqaha, menghormati para ahli-ahli fikih. Syarat untuk menjadi orang yang alim, syarat untuk menjadi orang yang mulia, syarat untuk menjadi orang yang sukses, syarat untuk mencapai daripada keinginan, cita-cita, harapan di masa depan agar kita menjadi orang yang best of the best, menjadi orang yang betul-betul sukses di masa depan. Maka di antara seorang guru-guru yang terdahulu menyampaikan suatu nasihatnya, bahwa bagi patut pantas bagi kita semua ayyura'il ghuraba minal fuqaha, yaitu menghormati daripada ahli-ahli fikih, wa yukarrimahum wa yukrimahum, memuliakan daripada guru-guru kita, memuliakan daripada ustadz-ustadz kita, memuliakan daripada kiai-kiai kita, baik yang ada di pesantren At-Taubah maupun pesantren-pesantren yang lainnya. Wa'azimahum wa yu'azimahum, dan mengagumkan daripada guru-guru kita. Walaupun guru kita tidak pernah mengajar, hanya sekedar satu dia kasih tahu kepada kita, hei, jangan naik mangga, itu bukan mangga kalian, itu mangganya orang, jangan kamu naiki. Hanya sekedar memberikan nasihat, dia adalah guru kita. Paham ya? Jadi jangan beranggapan guru itu hanya memegang mikrofon, kemudian memegang kitab, ada di depan Anda memberikan kajian. Bukan hanya itu guru Anda. Guru itu bukan hanya terikat dengan adanya orang yang duduk di depan. Orang yang ada di sekitar Anda yang tidak pernah memegang kitab misalnya, tidak memegang mikrofon, tapi dia hanya pernah menyampaikan atau memberitahu, memberi arahan, bimbingan kepada kita, itu juga merupakan guru kita. Guru pembimbing. Kalau kita ingin mendapatkan ilmu dari beliau, ingin mendapatkan barokah dari beliau, wa yu'tiyahum syai'an, selain daripada memuliakan, selain daripada mengagungkan, wa yu'tiyahum syai'an, berilah sesuatu kepada dia. Kalau mondok ke pesantren yang namanya atau yayasan At-Taubah, masuk ke sana, wa yu'tiyahum syai'an, berilah sesuatu untuknya. Jadi lumrah umum seorang bapak, seorang ibu mengantarkan putranya, kemudian bapak ibunya memberikan bingkisan, memberikan donasi, atau memberikan infak, atau memberikan sedekah, atau berbagi kepada seorang kiai yang ada di At-Taubah, walaupun hanya satu permen atau gula atau
kopi, itu lumrah. Karena apa? Karena itu merupakan wujud ayyura ayyul ghuraba'a minal fuqaha wa yukrimahum wa yu'allimuhum wa yu'tiyahum syai'an fa illam yakun ibnuhu aliman yakunu hafidhu aliman. Kalau kita tidak menjalankan itu, gak jadi anak itu menjadi orang yang alim. Doakan guru, berikan sesuatu kepada guru agar kita menjadi orang yang betul-betul menjadi harapan untuk patuhi guru, hormati guru, agungkan guru. Di antara salah satu cara untuk mengagungkan daripada guru yang ada di At-Taubah, pesan saya kepada Imam Sayuti, kepada Muhammad Rian, pesan saya nanti zuhur selesai kita menjalankan surat Jumat, insya Allah kedua orang tua Anda datang ke sini menjemput Anda. Ingat pesan Ustadz, wa min tawkiril muallim alla yamshi amamahu wa la yajlisu makanahu wa la yabdi'al kalama indahu illa bi'idznih. Salah satu cara untuk memuliakan daripada guru, termasuk menghormati daripada guru, alla yamshi amamahu. Jangan pernah kita berjalan di depan guru. Jangan pernah kita berjalan di depan guru. Kalau ada guru duduk, jangan sampai kamu berjalan di depannya. Apalagi lari kencang, lari sini, Anda berjalan kayak tidak punya salah. Tidak punya salah. Walaupun guru tidak marah, guru tidak akan marah. Walaupun Anda berjalan, Anda berlari di depannya, guru tidak akan marah. Tetapi seorang santri punya adab, punya tata krama, punya kesopanan. Apa kata beliau? Allah yamshi amamahu. Seorang ulama besar bernama Syekh Burhanuddin Al-Azhari mengatakan Allah yamshi amamahu. Jangan pernah kita lewat atau berjalan atau lari sekencang-kencangnya sambil berteriak-teriak ya di depan seorang guru. Kalau kita melakukan seperti itu adalah merupakan wujud bahwa kita seorang santri yang tidak pernah menghormati seorang guru. Kalau kita tidak menghormati guru, gagal semuanya ilmu yang kita dapat. Keberkahannya dicabut, kemanfaatan daripada ilmu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara sebab kita kurang hormat kepada seorang guru. Walau bersama kanahu, jangan pernah kita duduk di tempat sebagaimana yang menjadi tempat duduknya seorang guru. Jadi kalau guru duduk di sini misalnya, jangan diduduki tempatnya. Kalau misalnya mimbar ini biasanya tempatnya imam, para imam-imam kita, para tokoh-tokoh kita, para ulama-ulama kita, para guru-guru kita yang biasa tempat seperti ini. Kalau tidak ada perintah, tidak ada instruksi, tidak ada perintah, tidak ada instruksi daripada guru kita, jangan pernah dudukin. Karena itu merupakan bagian penghormatan kita, bagian pengagungan kita kepada seorang guru. Kalau kita tidak melakukan atau tidak menjalankan nasihat daripada ulama kita, keberkahan akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yaj'al kalami indahu illa bi'idznih. Jangan sekali-kali untuk Sayuti dan untuk Riyad ketika berguru di atas, jangan memulai bicaranya. Guru masih belum bicara ya. Jangan sampai. Kecuali kalau minta izin. Contoh kecilnya, bak kamar mandi pondok pesantren itu baknya besar. Mandi, tempat mandinya para santri ada di bawah. Saat Sayuti dengan Riyad ada keistimewaan sedikit. Bagus, saya salut, saya senang. Walaupun mondoknya 2 bulan sudah bagus. Walaupun tahajudnya masih banyak bolong-bolong. Tahajudnya walaupun masih banyak bolong-bolong, alhamdulillah ada adab yang bisa kita tiru. Untuk Anda ada suatu adab yang patut dan pantas untuk Anda tiru. Apa di antaranya? Salah satunya ketika sore dan pagi beliau ini mandi. Tempat mandinya santri itu di bawah. 2 anak ini kalau mandi biasanya di kamar mandi umum yang ada di masjid. Sebelum dia masuk, dia datang ke saya. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Apa? Saya mau mandi. Boleh Ustaz? Silakan mandi. Saya tidak bisa melarangnya. Bisa jadi bak yang di sana atau kamar mandi yang di bawah mungkin penuh. Mungkin airnya sedikit. Karena di kampung Berdaya faktor air ini memang kurang melimpah. Tapi alhamdulillah cukup. Walaupun masih kurang melimpah. Tapi kita wajib untuk bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ini setiap hari pagi datang bawa handuk, bawa sabun, datang ke saya. Boleh tak mandi? Oh mandi, silakan mandi. Kalau sore terus saya gitu.
Kalau saya ke sini, kalau saya ada di pintu sana, pintu masjid, dia datang muter aja, muter. Boleh tak saya masuk ke toilet itu untuk mandi? Silakan. Itu adalah merupakan wujud yukrimahum wa yu'adzimuhum, wujud memuliakan guru dan mengagungkan daripada guru. Dengan dasar itu bisa jadi Rian dan Sayuti menjadi orang-orang yang sukses dan diberikan kesuksesan, diberikan kemudahan oleh Allah untuk mencapai dan menggapai daripada ilmu. Doakan dua anak ini menjadi seorang ustaz atau menjadi seorang yang alim sebagaimana yang diharapkan oleh kedua orang tua yang diharapkan oleh orang tua. Iklan bi anna talibal ilmi la yanalu ilma wa la yantafi'u bihi illa bi ta'dhibil ilmi wa ahliha ta'dhibil ustaz. Ya, untuk saya itu jangan lupa bahwa untuk kita semua para seorang pelajar, seorang santri yang seorang di mana orang tersebut nyantri atau masuk ke pesantren yang sudah berubah statusnya menjadi seorang santri, jadilah santri yang sejati, santri yang sungguh-sungguh santri. Santri, kata ulama, di anna talibal ilmi, seorang santri yang meraih, menimba, mengasah suatu ilmu, suatu pengertian, pemahaman dalam urusan agama di dalam pesantren, la yanalul ilmah wa la yantafi'u illa bi ta'zimil ilmi. Tidak akan mampu untuk memperoleh, menggapai daripada ilmu, dan tidak akan dapat mengambil daripada manfaatnya tanpa ada suatu dasar untuk menghormati guru. Jadi dasarnya adalah menghormati guru. Dasarnya itu, tolak ukurnya kita berhasil menghormati guru. Kemanapun kita belajar, kemanapun kita mondok, mau mondok di PPA, mau kamu mondok di At-Taubah, tolak ukurnya orang yang berhasil, tolak ukurnya seorang pelajar, tolak ukurnya seorang santri yang sejati adalah tolak ukurnya keberhasilan itu adalah menghormati. Ta'zimul ilmi wa ahli wa ta'zimul ustaz. Paham semua? Sebagai penutup, ma wasala man wasala illa bil hurmah wa ma sakata man sakata illa bi tarkil hurmah wa ta'dib. Orang berhasil mencapai suatu kesuksesan itu karena tidak pernah meninggalkan rasa hormat kepada guru. Hormat dan taat itu beda. Kalau taat, kita ada guru, ada rasa taat. Taat, tunduk, patuh kepada seorang guru. Kalau ada guru, kalau tidak ada guru, seorang santri yang kayaknya tidak punya adab. Gak ada guru, santai-santai. Tidak ada guru, main-main. Tidak ada guru, lari sana, lari sini. Main sana, main sini. Kadang-kadang tidak setoran, kadang-kadang setoran. Itu kalau taat. Tapi kalau hurmah beda. Hurmah itu tunduk patuh kepada seorang guru, menghormati seorang guru. Mau ada guru atau tidak ada guru, hurmah kita masih ada. Makanya dua-duanya, bainal hurmah wa taat, kedua-duanya harus dipegang. Taat dan hurmah seharusnya yang lebih dikedepankan oleh Rian dan Sayuti adalah rasa hurmahnya. Kalau Anda ingin mengatakan saya ingin kaburlah misalnya, kalau ada guru tidak akan mengatakan seperti itu. Tapi kalau tidak ada guru mungkin ada ucapan-ucapan seperti itu. Tapi kalau ada hurmah di dalam diri kita, kita tidak akan mengatakan sesuatu hal yang aneh-aneh, baik itu ada guru ataupun tidak ada guru. Semuanya tolak ukurnya adalah menghormati. Afdalul ilmi ilmul hal. Paling utamanya ilmu adalah ilmu apa? Ilmu tingkah. Coba untuk perpisahan pagi ini ya, nanti selepas sholat duhur, insya Allah Sayutinya dengan Rian ini akan bertolak ke At-Taubah. Semoga dua anak dijadikan oleh Allah menjadi anak yang saleh. 2 bulan belajar di PPA, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan barokah sekaligus manfaat daripada ilmunya. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan kedua kawan kita semoga mendapatkan ilmu. Kita doakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Allahumma alhimna ilman afqahu bi nafqahu bihi awamiraka wa nawahiaka warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa unadik ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna fahman nabiyina wa hifdzal mursalina wa ilmal malaikatil muqarrabina
برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمة الوهم وافتح لنا ابواب رحمتك وانصر علينا حكمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع ونعوذ بك من هؤلاء الارباب ونفس لا تشبع وعين لا تدمع. اللهم لا اله الا انت سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. فلذلك علمنا بعلمك علم الاخره وعلم اليقين علم افتتح وتقرب الى حضرتك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تدعونا بها من اهل العلم ظاهرا وباطنا وتحشرنا بعبادك الصالحين في الدنيا واخرانا واله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Coba kamu salaman dulu sama kawan-kawannya. Kalau misalnya salah punya salah selama mengabdikan diri, selama belajar di PPA walaupun 2 bulan, kalaulah ada ucapan, ada tindakan, ada perilaku yang kurang baik, kurang bagus, ya tolong maafkan. Atau sebaliknya, kalau kawan-kawannya dari saya yang selalu mendidik, mengajar, mengarahkan di PPA kurang maksimal, kurang bagus, kurang layak, kurang pas, kurang berkenan di dalam hati kalian, saya selaku Al-Fakir juga minta maaf. Semua paham ya? Paham semua? Saling-saling memaafkan. Al-insanu makhluk khata' wa nisyan. Baik itu murid ataupun seorang guru pasti ada kesalahan. Paham semua? Paham semua? Solusinya adalah saling memaafkan agar Allah senantiasa menurunkan rahmat dan barakah untuk kita. Amin. Amin. Kita baca doa Rijal Baib dengan berjabat tangan sama teman-temannya. Semoga dengan langkah ini, dengan pembacaan ini juga bisa menjadi sebab Anda menjadi orang yang betul-betul menjadi harapan kedua orang tua. Ibadallah, Rijalallah, Agil Sunan, Li'amunillah, Wa Qulu Nanalillah, Asamahullah, Binfa'anillah, Alal Kafir, Saratullah, Duklut, Ala Syafi, Salamullah, Bimuhyiddin, Mithalisana, Minal Ballah, Ya Allah, Ibadallah. Baca. Bayangkan, mungkin pernah mukul, mungkin pernah punya salah, pernah membentak, mungkin pernah menyakiti, mungkin pernah usil. Saatnya kalian ini sama-sama saling memaafkan. Aku وأنتم يا أولي الألباب فلو انصروا لله عباد الله رجال الله أغيثنا لأجل الله فكونوا لنا لله أصابه بفضل الله سألكم والزفا رجونكم وفي أمرهم قصابونكم فشد أزمكم لله عباد الله رجال الله بدا حديثنا مؤذن الله وقول لنا لله وسامه
إصابتي تناقضت إشارتي وساتتي بشارتي واستوعبتنا لله عباد الله رجال الله أغيثنا لأجل الله وكونوا عوننا لله نهضى بفضل الله بكأس الوجه بأنني ورف البيت من بني بكأس الكي في عيني نور الوجه يا الله عباد الله رجال الله أغيثنا لأجل الله وكونوا عوننا لله أنصانع الله بفضل الله صلاة الله بنورنا على من بالهدى جنى ومن بالحق أولنا شفيع الخلق عند الله عباد الله نهضى بفضل الله آمين 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 baca آمين 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 اللهم إنا نعوذ بك lagi baca amin 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 baca amin 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 ya rabbal alamin walaupun anda indah membagi atarbah tetap anda adalah merupakan bagian dari saya, anda bagian dari keluarga kita, keluarga BPA, anda juga merupakan bagian daripada santri-santri BPA yang bisa yang pernah memberikan benih-benih kebaikan di BPA. Semoga perjalananmu sukses, diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa anda bersalaman dengan teman-teman, dengan kawan-kawan anda. Di situ ada Pak D, ada Bude, ya mungkin anda juga pernah beli kuenya, anda mungkin bertanya-tanya, mungkin beliau juga pernah mengarahkan anda, pernah memberikan nasihat kepada anda. Tolong anda pagi ini ke sana salaman, ya minta maaf, ya mungkin kemudian anda minta doa kepada beliau, ya.
ya semoga didoakan yang baik-baik, kemudian Anda menjadi anak yang soleh. Selesai kepada D dan Pak D-nya, Anda pergi ke sana ke pihak pertanian. Di sana ada Pak David, di sana juga ada Pak Nurul, dan kebetulan di sana juga ada Pak Pindesnya, Bapak Hasan. Datang ke sana, ya, minta maaf, mungkin pernah salah, mungkin pernah menginjak tanaman-tanaman sana, ya mungkin pernah ada bahasa-bahasa bagus, minta maaf kepada beliau-beliau, kemudian minta kepada beliau-beliau, karena dia merupakan bagian daripada kita, ya. Dan kemudian terakhir nanti ke uminya, duhur insya Allah, ya, semoga diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum